Wabarakatuh. Anak-anak Bunda hari ini, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 2. Bunda harap anak-anak dapat menyimak video ini dengan baik ya. Baiklah anak-anak, coba anak perhatikan pada gambar ini. Ya, gambar ini merupakan ada seorang anak-anak sedang berlatih olahraga bela diri pencaksilat. Bela diri pencaksilat selain untuk berolahraga juga olah seni. Gerak-gerak bela diri pencaksilat ada yang diiringi musik atau lagu yang bersemangat. Perhatikan gambar di samping ya. Belajar musik atau lagu yang bersemangat teringat mengenai tangga nada. Dalam musik mengenal istilah tangga nada. Ada tangga nada mayor dan ada juga tangga nada minor. Ciri-ciri lagu bertangga nada mayor maupun minor dapat dilihat pada berikut. Tangga nada mayor dan tangga nada minor. Sebelum memasukinya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih tangga nada. Tangga nada merupakan susunan berjenjang dari nada-nada pokok suatu sistem nada, mulai dari salah satu nada dasar sampai dengan nada oktavnya, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Baiklah, sekarang kita memasuki ciri-ciri dari tangga nada mayor. Bersemangat, riang gembira, biasanya diawali dan diakhiri nada do, c, pola interval 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Contohnya, maju tak gentar, halo halo Bandung, dan Garuda Pancasila. Tangga nada minor, cirinya kurang bersemangat, bersifat sedih, biasanya diawali dan diakhiri nada la, a. Pola intervalnya 1, 1 setengah, 1, 1 setengah, 1, 1. Contohnya, syukur, Tuhan, dan gugur bunga. Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pantun. Pada hari Selasa lalu, kita mempelajari tentang ciri-ciri pantun, dan pantun terdiri atas 2 bagian, baik sampiran dan isi. Sekarang kita akan mempelajari tentang pantun dapat digolongkan menjadi 3 sesuai siklus kehidupan usia manusia. Ada 3 pantun, pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Pantun kanak-kanak adalah pantun yang memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak, yang mana pantun ini menggambarkan makna sukacita maupun duka cita. Pantun muda adalah pantun mengenai kehidupan masa muda yang berisi atau bermakna perkenalan, hubungan asmara dan rumah tangga, perasaan kasih sayang, iba, iri, dan nasib. Sedangkan pantun tua adalah pantun mengenai orang tua, budaya, agama, dan nasihat. Berikutnya, kita akan melihat ciri-ciri dari pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Contoh pantun. Pantun kanak-kanak. Terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Ini merupakan contoh dari pantun kanak-kanak, yang mana ada seorang anak-anak yang hatinya senang ketika ayahnya pulang membawa oleh-oleh. Selanjutnya, pantun muda.
Hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Ini adalah contoh dari pantun muda, yaitu seorang kekanda melihat seorang Dinda yang berwajah cantik. Selanjutnya, pantun tua yang isinya enak benar tinggal di batu jajar, segar udaranya, indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar agar cita-citanya kelak tercapai. Pantun tua ini berisi tentang seorang orang tua yang menginginkan anaknya untuk belajar dengan rajin dan agar tercapai cita-citanya. Setelah kita mempelajari tentang tangga nada dan pantun dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan usia, sekarang kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah pada hewan. Sistem peredaran darah pada hewan ada 2, sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah terbuka adalah tekanan darah yang dihasilkan dari kontraksi jantung cukup rendah. Oleh karena itu, sari makanan yang terdorong akan mengalir lebih lambat. Contohnya pada hewan cacing dan serangga. Sedangkan sistem peredaran darah tertutup, yaitu jantung akan memompa darah secara terus-menerus, sehingga tekanan yang didapatkan tetap stabil. Contohnya pada hewan katak, ikan, reptil, dan burung. Dapat dilihat pada gambar di mana ada sistem terbuka dan sistem tertutup. Selanjutnya, kita akan mempelajari sistem peredaran darah pada belalang. Pada belalang, peredaran darahnya terdiri atas jantung pembuluh dan pembuluh darah. Pada serangga, darah menyuplai zat makanan ke jaringan-jaringan dan mengambil zat sisa metabolisme. Selanjutnya, darah dari jaringan akan kembali ke jantung pembuluh melalui lubang-lubang halus atau ostium yang terdapat di antara gelembung jantung. Darah serangga tidak mengandung hemoglobin. Darah serangga hanya berperan mengedarkan nutrisi yang berasal dari makanan dan tidak berperan dalam pengangkutan oksigen, karena oksigen telah diedarkan oleh sistem trakea yang bercabang-cabang menuju ke berbagai jaringan. Maka dari itu, makanya darah serangga tidak berwarna merah. Selanjutnya, sistem peredaran darah dilakukan bersamaan dengan berlangsungnya mekanisme pernapasan. Sistem peredaran darah pada burung. Burung memiliki jantung yang bentuk dan cara kerjanya sama dengan jantung manusia. Ada 4 ruang pada jantung burung, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. 4 ruangan dalam jantung berfungsi untuk memisahkan darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Sama halnya dengan peredaran darah pada manusia ya. Lanjut, sistem peredaran darah pada amfibi atau katak. Katak memiliki sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Sistem peredaran darah tertutup adalah adanya peredaran darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Sedangkan sistem peredaran darah ganda adalah darah melewati jantung sebanyak 2 kali dalam sekali perputarannya. Jantung yang dimiliki katak terdiri atas 1 atrium kanan, 1 atrium kiri, dan 1 ventrikel. Selain itu, katak
memiliki satu organ bernama sinus venosus. Sinus venosus adalah saluran penampung darah dari pembuluh yang akan masuk ke atrium. Jantung pada katak akan selalu dialiri darah yang mengandung oksigen dan karbon dioksida. Dapat dilihat sistem kerja peredaran darah pada amfibi pada gambar berikut. Selanjutnya, sistem peredaran darah pada reptil atau ular. Pada reptil memiliki 4 ruang. Di jantungnya memiliki 4 ruang, yakni 2 bilik atau 2 ventrikel dan 2 serambi atau 2 atrium. Bilik kiri dan bilik kanan terdapat sekat yang tidak sempurna. Akibat sekat yang tidak sempurna ini, maka darah yang ada di bilik kiri dan bilik kanan dapat bercampur satu sama lain. Kondisi inilah yang menyebabkan hewan reptil umumnya berdarah dingin, pengecualian pada jantung jenis aligator. Antar sekat ventrikel memiliki lorong yang kecil yang dinamakan foramen Panize. Fungsi foramen Panize memastikan penyebaran oksigen yang memadai untuk sistem pencernaan, menjaga sirkulasi dan keharmonisan tekanan darah yang ada pada jantung pada saat berenang. Selanjutnya, sistem peredaran darah pada ikan. Proses peredaran darah ikan dimulai dengan darah dipompa oleh jantung, tepatnya ventrikel. Kemudian, darah mengalir menuju insang, yakni tempat terjadinya pengambilan oksigen oleh darah dan pengeluaran karbon dioksida lewat dinding kapiler. Kapiler insang membawa darah kaya oksigen ke seluruh pembuluh kapiler yang terdapat pada bagian tubuh ikan. Selanjutnya, darah akan kembali ke atrium jantung melalui pembuluh balik atau vena. Sistem kerja peredaran darah pada ikan dapat dilihat pada gambar berikut. Baiklah, setelah kita mempelajari tentang dan mengetahui tentang pantun, ciri-ciri dari tangga nada mayor maupun tangga nada minor, dan sistem peredaran darah pada hewan, sekarang Bunda akan memberikan tugas pada anak-anak, yaitu pada halaman 14, menentukan baris sampiran dan baris isi di Ayo Menulis. Untuk mengerjakannya, lihat pantun di halaman 13. Anak-anak mengerjakannya di buku cetak tema 4. Dan materi dari Bunda, jika ada salah kata Bunda mohon maaf. Kepada Allah Bunda mohon ampun. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa di kemudian hari.